adik-adik sekalian, senang sekali hari ini kita boleh kembali berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan ibadah sekolah kita. Apa kabar semuanya? Gak usah harap kita semua dalam kondisi yang terbaik. Oke, saat ini kita akan mulai ibadah kita, tapi sebelumnya mari kita persiapkan hati, kita mau berdoa. Kita berdoa. Bapak, kami sungguh bersyukur karena kebaikan serta kemurahan Tuhan yang boleh Tuhan anugerahkan bagi kami hingga sampai saat ini. Kami bersyukur walaupun kami beribadah secara online, tapi kami boleh tetap menikmati bagaimana penyertaan Tuhan di sepanjang ibadah kami. Dan kami mohon, biarlah Roh-Mu juga yang bekerja pada saat ini ketika kami akan beribadah. Bekerjalah dalam hati setiap anak-anak sekolah minggu dan juga setiap kami yang mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Oke, mari sama-sama kita nyanyikan lagu Mars sekolah minggu kita. Mengungkapkan syukur kita kepada Allah dengan mengatakan bahwa Allah di sini. Ya, Allah di sini hadir bersama-sama dengan kita, hadir di dalam hati kita, hadir di semua kita. Dan kita akan mengungkapkan rasa syukur kita dengan mengingatkan lagu ini, yaitu Allah di sini, yang nanti akan dimedley dengan senang selalu senang. Ya, seperti fajar yang berkah setiap hari. Ya, dengar puja Allah yang hidup. Sekali lagi, Allah di sini. Allah di sini. Pasti ada saja. Ya, anak-anak sekolah minggu sekalian, kita sangat bersyukur karena sampai hari ini Tuhan memberkati kehidupan kita. Terus saya mau tanya, siapa yang hari ini bangun dengan sukacita? Siapa yang pagi-pagi ini bangun dengan wajah-wajah yang muram, bete, kesel? Karena pagi-pagi bangun
bangun tidur langsung lihat adik gangguin atau Cece gangguin, Koko gangguin. Siapa? Pasti ada lah ya. Tapi kita mau bersyukur apapun yang sedang kita alami dan kita rasakan pada pagi hari ini. Satu hal yang patut kita ingat bahwa Tuhan memelihara kehidupan kita. Bila burung pipit yang kecil Tuhan pelihara, apalagi kita. Kita adalah ciptaan Tuhan yang paling berharga. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita menyanyikan lagu burung pipit yang kecil. Apalagi kita ya, ciptaan Tuhan yang lebih berharga dari semua ciptaan lainnya. Nah, tapi pada suatu saat ketika manusia jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Maka ciptaan indah itu dikatakan rusak. Nah, kalau sudah rusak harus gimana? Kita harus datang kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan yang penuh dengan kasih-Nya akan menyambut kita semua. Anak-anak sekolah minggu di rumah, lause-lause, dan juga setiap orang yang mau datang kepada Tuhan. Mari yuk sama-sama kita nyanyikan lagu pujian kita yang selanjutnya itu Do Re Mi. Siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau nyanyikan satu lagu dulu, yaitu Setia Setialah Sampai Mati.
Ya, kita bersyukur kita boleh ada sekarang ini untuk beribadah kepada Tuhan. Bersyukur kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, Rasul harap anak-anak semua mempersiapkan Alkitabnya di rumah. Sudah ya? Supaya kita nanti bisa membacakan firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini. Siap semuanya? Oke. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari ini kami bersama beribadah kepada Tuhan melalui Sekolah Minggu GKI Jambi. Ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami untuk kami boleh mengerti akan firman Tuhan yang kami boleh bacakan, yang kami boleh dengar. Dan biarlah firman itu boleh bertumbuh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, layakan kami semua ada di dalam hadirat Allah ketika kami belajar bersama dengan Engkau Allah kami yang kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sekarang anak-anak semua yang ada di rumah boleh membuka Alkitabnya dari Yosua. Ya, Yosua itu perjanjian lama. Bagus. Kita buka dari Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Anak-anak boleh melihatnya, langsung membacakannya di sini ya. Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, adik-adik sekalian, kita belajar dari seorang pemimpin yang namanya Yosua. Yosua adalah temannya Musa ya. Waktu Musa diperintahkan Tuhan untuk membawa
bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Nah, di dalam Yosua 1 tadi kita boleh melihat bahwa dikatakan bahwa sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Nah, di sini kita boleh melihat bahwa sebelumnya Yosua sudah menemani Musa. Dan ketika Musa meninggal, Tuhan berfirman kepada Yosua, Yosua, Musa sudah meninggal nih. Jadi kamu ya yang menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel ke tanah perjanjian. Begitu ya sepertinya bahasanya untuk kita saat ini. Jadi kita melihat bahwa ketika Musa sudah meninggal, Allah sendiri menyuruh atau memerintahkan Yosua untuk menjadi penggantinya Musa. Ya, kita dapat melihat sini kalau berarti menggantikan, biasanya coba kita misalnya nih teman kita ada yang jadi ketua kelas, terus hari ini dia tidak hadir, dan orang yang dipilih untuk menjadi ketua kelas selanjutnya atau menjadi pemimpin itu pasti seseorang yang bagaimana? Dia orang yang dapat dipercaya, apalagi dia orang yang berjiwa pemimpin. Kemudian apa? Dia punya pendirian, dia kuat, teguh. Nah, orang yang begitulah yang dipilih untuk menggantikan ketua kelas yang tidak hadir tadi. Nah, kita boleh melihat ketika Tuhan memilih Yosua, berarti Yosua sendiri mempunyai karakter yang seperti itu. Apa yang tadi? Dia punya pendirian yang kuat. Dia dapat dipercaya. Dia teguh di dalam apa yang dia boleh lakukan selama ini. Di dalam perjalanan bersama Musa, Yosua pasti Tuhan lihat bisa dipercaya. Mau ikut dengan Musa walaupun perjalanannya, walaupun orang-orang Israel sering bersungut-sungut, tetapi bersama dengan Musa, Yosua mau turut serta dan sampai akhir hidup Musa. Itulah arti setia. Setia berarti kita adalah orang yang bisa dipercaya. Setia berarti kita mudah atau mau untuk melakukan sesuatu dengan sukacita. Setia berarti kita punya pendirian yang kuat, yang teguh. Dan setia adalah orang-orang yang mau diajar dan mau dituntun. Begitu yang terjadi kepada Yosua. Tuhan memerintahkan Yosua untuk menggantikan Musa. Kita bisa lihat tadi di Yosua 1 ayat 1 sampai 4. Di dalam Yosua 1 ayat 1 sampai 4 tadi Tuhan menyatakan, nih Musa sudah meninggal, kamu ya yang menggantikan ya. Kamu bisa membawa seluruh bangsa ini menuju negeri yang kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Nah, Tuhan memerintahkan bahwa apa yang dilakukan oleh Yosua semuanya akan dikerjakan Yosua sesuai yang telah diperintahkan Tuhan kepada Musa sebelumnya. Setelah itu Tuhan di dalam ayat 5 sampai 9, ketika Tuhan sudah menyuruh Yosua untuk melanjutkan perjalanan menuju tanah perjanjian, Tuhan tidak asal suruh loh. Tuhan menyuruh Yosua dan memberikan suatu janji penyertaan. Jadi Yosua ketika disuruh itu pasti semakin teguh dan semakin kuat, karena yang memberikan janji untuk menyertai itu adalah Allah sendiri. Apa ya yang disuruh, ya, penyertaan yang dikatakan Tuhan kepada Yosua?
1 dikatakan bahwa Tuhan akan menyertai Yosua. Ya, kalau kita diajak papa sama mama ya pergi ke mall begitu. Kalau kita bersama dengan papa dan mama, pasti kita tidak takut ya, karena ada yang menyertai kita. Begitulah keyakinan yang dilakukan Yosua. Karena apa? Karena Tuhan sendiri berjanji akan menyertai. Dikatakan juga tidak akan meninggalkan. Berarti Yosua aman. Begitu ya. Kemudian disuruh apa? Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ada beberapa kali kata itu yang diulang oleh Tuhan untuk Yosua. Disuruh, dikatakan kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Ada apa? Kalau kita disuruh kuatkan ya, teguh ya hatinya ya, berarti ada sesuatu yang dilihat oleh Allah sendiri, bahwa ketika di dalam perjalanan menuju tanah perjanjian itu, berarti banyak tantangan, banyak cobaan, banyak mungkin kesedihan. Makanya disuruh kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi jalan-jalannya bukan asal-asal jalan gitu ya. Karena apa? Mereka berjalan di dalam perjalanan iman. Ketika kita berjalan di dalam kehidupan kita, kita bukan hanya merasakan sukacita saja. Pasti ada rasa sedih, mungkin kita mengalami rasa sakit, atau kita sedang dimarahi orang tua, atau banyak hal lain. Tapi dikatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Dan janji Tuhan untuk Yosua adalah penyertaan yang menolong Yosua untuk melakukannya di dalam perjalanannya. Tapi Tuhan ada menyuruh juga nih. Ketika janji untuk menyertai, Tuhan menyuruh jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan ya. Jangan lupa memperkatakan kitab Tuhan terus ya, siang dan malam. Artinya apa? Bahwa ketika Allah berjanji untuk menyertai, berarti kita itu harus menjalin hubungan baik dengan Tuhan, bukan asal-asalan. Makanya dibilang jangan ya menyimpang ke kiri dan ke kanan, karena di kiri dan kanan itu sepertinya ada sesuatu yang lebih enak, sesuatu yang lebih gitu. Tapi apa? Katakan Tuhan, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Lebih enak? Kok nggak boleh ke kiri dan ke kanan? Ada apa? Tuhan pasti tahu bahwa ketika kita menyimpang ke kiri dan ke kanan, berarti ada sesuatu yang tidak baik yang dapat merusak, mengganggu iman percaya kita di dalam perjalanan hidup kita. Makanya Tuhan mengatakan kepada Yosua, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Supaya tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, Tuhan memerintahkan juga. Di dalam ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Ketika kita percaya bahwa Allah menyertai, Allah meminta kita untuk tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dan landasan untuk tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan adalah kita harus hidup dalam penyertaan Tuhan. Makanya Allah mengatakan kepada Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu siang dan malam. Ada hubungan yang baik antara Yosua dan Allah yang menjadi pemimpinnya untuk dia boleh memimpin bangsa Israel di dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Kemudian kita dapat melihat bahwa ketika ada penyertaan, ketika ada larangan, di dalam semua itu ada hasil dari kesetiaan. Di dalam ayat 7 dan ayat 9 di ayat 7 dan 8 dijelaskan bahwa ketika ada kesetiaan, ketika kesetiaan itu bisa diuji, yang kita dapat adalah
keberuntungan dan keberhasilan. Itu janji Tuhan. Kalau Allah berjanji, pasti Allah akan menepati. Di dalam kesetiaan kita akan beruntung, kita akan berhasil. Sehingga Yosua semakin kuat dan teguh untuk menjadi alat Allah di dalam perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Kita belajar sekarang, belajar tentang tokoh Yosua yang Tuhan sudah persiapkan menjadi penerus bagi bangsa Israel. Bagaimana dengan kita, anak-anak sekolah minggu? Kita diajar pada hari ini untuk menjadi orang yang setia. Kita sudah dipilih Tuhan menjadi anak-anaknya. Kita sudah percaya kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Perjalanan hidup kita masih ada. Dan Tuhan merindukan ketika kita menjalani perjalanan hidup kita, Tuhan merindukan kita setia. Gimana sih setia? Masih anak sekolah minggu, itu kan Yosua udah besar gitu. Tidak. Di dalam masa kanak-kanak kita pun kita bisa setia. Contohnya kalau di rumah, ayo. Kalau setia itu gimana ya? Tadi setia itu dapat dipercaya. Berarti ketika kita di rumah, orang tua kita bisa mempercayai kita. Kalau mama mau pergi, mamanya bilang, "Nak, mama mau pergi nih. Nanti jangan lupa ya, kamu tuh belajar. Ingat mandi sore." Begitu ya. Ada janji perintah-perintah yang dikasih orang tua kita. Kalau kita mau jadi setia, berarti kita dapat dipercaya. Nanti kalau mama kita pulang, berarti kita sudah belajar, sudah mandi sore. Begitu, itulah kesetiaan seorang anak. Apalagi setia berarti kuat dan teguh. Nah, waktu di sekolah nih, anak-anak disuruh ujian sama guru. Terus ada yang bilang, "Kita nyontek yuk," gitu. Ada yang mau nggak ya? Iya, kalau kita sudah kuat dan teguh, berarti kita nggak perlu nyontek. Kita harus sungguh-sungguh mengerjakan tugas kita dengan baik, dengan jujur. Itu contoh sebuah kesetiaan. Dan jangan takut. Seperti yang Tuhan janjikan kepada Yosua, Tuhan juga menjanjikannya kepada kita anak-anak sekolah minggu. Ketika kita setia, Tuhan akan membuat kita berhasil dan beruntung. Berhasil dan beruntung menurut Tuhan. Jadi berhasil dan beruntung itu belum tentu jadi kaya raya. Karena orang yang kaya raya pun bisa dihasilkan dari sesuatu yang tidak baik. Mungkin mencuri atau korupsi. Nah, kita harus belajar saat ini bahwa ketika kita mau setia, Tuhan akan memberikan keberhasilan dan keberuntungan di tanah perjanjian yang Tuhan sudah sediakan buat kita semua. Kita akan bersama ada di surga yang indah. Kenapa kita harus setia? Karena Allah yang kita percaya itu adalah Allah yang setia. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih kalau kami diajar Tuhan untuk setia. Terima kasih kalau kami boleh percaya ketika kami mau belajar setia, Tuhan menjanjikan yang terbaik bagi kami. Kami dapat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan mengingatkan kami. Allah sudah terlebih dahulu menjadi setia bagi kami. Setia menyelamatkan kami. Setia mengasihi kami. Tolong kami Tuhan untuk kami belajar setia dimanapun kami berada. Di rumah, di sekolah,
Atau di mana kami ada ya Tuhan? Terima kasih Tuhan, tolong kami di dalam perjalanan hidup kami. Kami mau setia dan dipimpin oleh Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Tarik nafasnya, hembuskan. Dia seperti fajar yang berkah setiap hari. Dia dengar doaku, dia awan yang hidup. Sekali lagi awan di sini. Awan di sini. Pasti ada saja yang ku Ya seperti fajar yang berkah setiap hari. Ya dengar doaku, ya awan yang hidup. Senang, selalu senang. Selalu senang, hei senang, selalu senang. Selamanya Tuhan sertaku, selamanya Tuhan sertaku. Senang, selalu senang. Anak-anak sekolah minggu yang saya kasih di dalam Tuhan, hari ini kita telah menyelesaikan ibadah kita. Lalu saya berharap firman yang didengarkan boleh menjadi firman yang hidup dalam hati kita, sebagai tanah yang baik, dan benih firman Tuhan itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah sehingga kita menjadi anak-anak yang cinta Tuhan sampai akhir hidup kita. Saat ini kita mau mengakhiri ibadah kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur sekali karena kami boleh sama-sama beribadah pada hari ini. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kami juga sudah menikmati kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Lose kami, yaitu Lose Manuela. Biarlah firman yang kami dengar itu boleh menjadi firman yang kami pegang sampai akhir kehidupan kami, dan kiranya Tuhan mendapati kami terus bertumbuh menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan sampai akhir hidup kami. Inilah ucapan syukur kami dan doa kami, berkati juga hidup kami sepanjang waktu-waktu ke depan. Biarlah Roh-Mu terus memimpin kami, menjaga keluarga kami, dan menjaga orang-orang yang kami kasihi di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa.